nama saya Putri Filadelfia Barael, NIM 22061050. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas tentang glaukoma primer. Perkenalkan, nama saya Alwa Maang, NIM 22061078. Di sini saya akan membahas glaukoma primer. Nama saya Kang dari 2206. Saya dari kelompok glaukoma. Nama saya Faat, NIM 22091022. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan penyakit dari glaukoma. Perkenalkan, nama saya Michelle Febronia Kuyongian dengan NIM 22061001. Saat ini saya dari kelompok 5 dan saya akan membahas tentang perjalanan penyakit glaukoma. Jadi, glaukoma terbagi menjadi 3, yaitu glaukoma primer, glaukoma sekunder, dan glaukoma kongnital. Jadi, faktor risiko dari glaukoma primer yaitu usia lanjut lebih dari 40 tahun yang menyebabkan penyakit bawaan, yaitu diabetes mellitus dan hipertensi. Kita masuk di diabetes mellitus. Diabetes mellitus disebabkan retinopati diabetik. Retinopati diabetik adalah penyakit mata atau penyakit mata yang disebabkan oleh penyakit diabetes mellitus. Dari retinopati ini menyebabkan pembuluh darah menjadi abnormal. Dari pembuluh darah abnormal menyebabkan cairan menumpuk di bola mata sehingga mengakibatkan tekanan bola mata meningkat. Dari tekanan bola mata meningkat ini terjadi kerusakan pada pembuluh darah dan saraf optik sehingga mengakibatkan posisi iris menjadi tertutup pada saluran drainase. Saluran drainase adalah untuk mengeluarkan air mata dan menyebabkan peningkatan TIO atau peningkatan tekanan intraokular. Selanjutnya, glaukoma primer pada faktor risiko usia lanjut lebih dari 40 tahun, penyakit bawaan hipertensi. Hipertensi disebabkan tekanan tinggi pada bola mata. Dari tekanan tinggi pada bola mata menyebabkan cairan menumpuk pada bola mata, sehingga terjadi gangguan pada saluran drainase yang menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan saraf optik retina, sehingga terjadilah peningkatan TIO atau peningkatan tekanan intraokular. Di sini saya akan membahas glaukoma sekunder. Glaukoma sekunder, faktor risiko ada 2. Pertama, trauma kecelakaan tertutup benda tajam menyebabkan kondusio bola mata. Kondusio bola mata adalah kerusakan yang disebabkan akibat benda asing yang masuk ke mata, sehingga terjadi edema. Edema adalah menumpukan darah di bagian dua menutup peningkatan tekanan darah, maka peningkatan TIO. Yang risiko kedua, uveitis adalah peradangan pada mata, menyebabkan peradangan pada trabekular. Trabekular adalah saluran untuk mengeluarkan air mata, sehingga terjadi trabekulitis, maka gangguan fungsi
trabekular, sehingga terjadi dua penutup peningkatan tekanan darah, peningkatan meningkat. Selanjutnya, glaukoma kongnital. Faktor risiko dari glaukoma kongnital yaitu keturunan. Keturunan dapat menyebabkan faktor gen yang mempengaruhi struktur dan fungsi mata. Kemudian terjadi mutasi gen yang mengganggu produksi protein untuk menjaga kesehatan saraf optik seperti CYP1B1, di mana CYP1B1 ini gen yang menghasilkan enzim yang berfungsi memecah zat termasuk steroid. Kemudian LTBP2, di mana gen ini menghasilkan protein yang berperan dalam pembentukan matriks ekstraseluler. Kemudian MYOC, di mana gen ini menghasilkan protein bernama myosilin yang terutama ditemukan di jaringan trabek. Kemudian OPTN, gen ini menghasilkan protein bernama optineurin yang terlihat dalam proses seluler termasuk autofagi atau proses daur ulang sel. Dan kemudian yang terakhir TBK1, di mana gen ini menghasilkan protein kinase yang terlibat dalam respon imun dan sinyal sel. Dari mutasi gen ini akan menyebabkan kelainan pada struktur segmen pada bola mata. Kemudian terjadi kerusakan pada saraf optik. Jika terjadi gangguan pada iris kornea mata, maka terjadilah peningkatan GO atau tekanan intraokular, sehingga terjadilah glaukoma. Glaukoma pelaksanaan operasi trabekular implantasi TUNS. Dan glaukoma pemeriksaan penunjang tomometri, komioskopi, oftalmoskopi, perimetri, pakimetri, optical coherence, dan tomografi. Nah, dari glaukoma ini juga dapat mengakibatkan tekanan pada saraf optik dan retina, sehingga menyebabkan kerusakan saraf optik dan retina atrofi dan sel ganglion diffus atau sel saraf. Nah, dari kerusakan saraf optik ini dapat menyebabkan penipisan lapisan serat saraf dan bagian dalam retina, sehingga berkurangnya akson di saraf optik. Dari penipisan lapisan serat saraf ini dapat mengakibatkan saluran cairan bola mata menjadi terhambat. Dari saluran cairan bola mata menjadi terhambat ini dapat mengakibatkan peningkatan tekanan pada bola mata. Nah, peningkatan pada tekanan bola mata ini dapat menyebabkan berkurangnya akson di saraf optik, sehingga mengakibatkan lapang pandang menjadi menurun. Di sini kami mengangkat masalah keperawatan gangguan persepsi sensori, tanda dan gejala melihat ke satu arah, penata laksanaan, obat tetes mata, terapi laser, dan operasi. Nah, dari menurunnya lapang pandang juga ini dapat mengakibatkan hilangnya pandangan perifer, sehingga terjadi irreversible atau kebutaan. Di sini kami mengangkat masalah keperawatan risiko cedera, tanda dan gejala perubahan sensasi melihat, penata laksanaan, terapi okupasi. Masalah keperawatan yang kedua yaitu berduka situasional. Tanda dan gejala, merasa sedih dan tidak menerima kehilangan. Penata laksanaan, dukungan psikologis, dan terapi komplementer. Masalah keperawatan yang ketiga yaitu gangguan citra tubuh. Tanda dan gejala, kehilangan bagian tubuh, dan fungsi atau struktur tubuh berubah atau hilang. Penata laksanaan, terapi kognitif, behavioral atau CBT, dan terapi kelompok.
Selanjutnya, dari hilangnya pandangan perifer dapat menyebabkan visus menurun. Visus ini adalah ketajaman mata. Ketika ketajaman mata menurun, maka terjadilah penglihatan kabur. Ketika penglihatan kabur, maka imobilisasi berkurang atau pergerakan itu menjadi terhambat karena penglihatan mata sudah menjadi kabur. Maka kelompok kami mengangkat masalah keperawatan, gangguan mobilisasi fisik dengan tanda dan gejala gerakan terbatas, dan penata laksanaan pelatihan menggunakan alat bantu. Glaukoma juga dapat menyebabkan iskemia retina atau kondisi di mana pasokan darah ke mata itu menjadi berkurang ataupun terhenti. Di mana ketika terjadinya penghentian atau pasokan darah itu berkurang di mata, maka terjadi peradangan pada bola mata. Di mana ketika terjadi peradangan pada bola mata, memicu pelepasan bradikinin dan histamin. Di mana pelepasan bradikinin itu memicu nyeri, sedangkan pelepasan histamin itu memicu alergi. Ketika terjadinya pelepasan histamin dan bradikinin, maka nosiseptor itu akan mendeteksi rangsangan yang merusak mata, di mana kan rangsangan itu timbul akibat iskemia retina, akibat pasokan darah yang berkurang, maka DP fungsi saraf eferen ini menjadi terganggu, di mana DP fungsi saraf eferen adalah untuk mengirimkan sinyal dari otak ke organ-organ tubuh lainnya. Ketika terganggu, maka timbul persepsi nyeri akibat pelepasan dari bradikinin dan juga histamin tadi. Maka DP nyeri, ketika timbul nyeri itu akan menyebar pada pelipis dan juga rahang, yang akibatnya diangkat masalah keperawatan nyeri akut dengan tanda dan gejala mengeluh nyeri dengan penata laksanaan obat tetes mata, obat oral seperti obat antiinflamasi non-steroid. Selanjutnya, masalah keperawatan yang kedua yang kami angkat, gangguan pola tidur dengan tanda dan gejala mengeluh sulit tidur akibat nyeri yang dirasakan dengan penata laksanaan dapat berupa obat oral dan juga teknik relaksasi.